Hai, teruntuk kamu, seorang pejuang yang sedang membela keadilan dan kesewenang-wenangan. Apa kabar? Gimana harinya? Ku harap baik-baik saja ya. Hari ini aku itu mengalami hal yang sangat berat banget buatku. Karena kebenaran yang kubela menjadi bumerang buatku sendiri. Gimana? Apa teman-teman pernah mengalami hal yang serupa? Jika teman-teman mengalami hal yang sama, kayaknya kita mempunyai nasib yang sama nih. Dimana kebenaran yang kita ungkapkan malah melawan diri kita sendiri. Dan mungkin menjadi kesalahan yang tidak akan terlupakan. Itulah mengapa aku ingin menyampaikan ceritaku hari ini dengan tema kebenaran dan kekuasaan. Daripada menunggu waktu lama, mari kita mulai aja relaksasinya. Kenalin, nama aku Rizky dari cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ya, benar sekali. Terkadang fakta dan kejadian bisa aja untuk dimanipulasi dan direkayasa oleh orang-orang yang berkepentingan dan berkuasa. Tapi menurutku hukum alam tidak akan membiarkan itu terus terjadi. Fakta kejadian sebenarnya harus segera diungkapkan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Atas nama kebenaran, kita sering mencoba untuk memberikan fakta yang sebenarnya, yang dapat membuat orang tercengang dengan apa yang kita lakukan. Namun, apalah dikata, kita hanya seorang yang bukan siapa-siapa. Akhirnya, malah dijadikan kambing hitam atas apa yang tidak sama sekali kita lakukan. Nah, inilah yang terjadi di mana yang kecil harus selalu terzalimi karena tidak adanya keadilan yang merata. Bagiku, semua orang itu sama aja. Seringkali orang yang berkuasa selalu mendapatkan privilege lebih dibandingkan kita yang tidak punya wewenang apa-apa. Tapi mungkin ini sudah jalan takdirnya dari sang kuasa. Mungkin mereka menginginkan kita untuk ikhlas dan merelakan semuanya. Tapi kita tidak boleh diam saja pastinya. Selagi di hati kita memiliki cahaya kebenaran dan kebaikan, maka lakukan saja apa yang menurut kita benar. Jangan takut tentang apa yang akan terjadi setelahnya, karena kejujuran tidak akan pernah bisa disalahkan. Jika kejujuran dipermasalahkan, maka tidak akan terjadi sistem kehidupan ini. Mungkin kebenaran bisa dimanipulasi, tapi tidak dengan kejujuran. Jujur itu sudah pasti fakta, makanya jujur tidak bisa direkayasa. Aku jika berbuat jujur, tidak ada tuh namanya rasa takut sedikit pun. Meskipun aku kalah atau salah, aku jika berbuat jujur, meskipun aku kalah atau salah gitu ya, tapi perasaan di hatiku
menjadi tenang, dan seakan-akan aku siap kehilangan segalanya. Segalanya mungkin penting, tapi bagiku tidak ada artinya lagi semua itu. Yang ku rasakan hanyalah kedamaian dunia, dan seakan-akan kita menjadi orang terbaik yang ada di dunia. Lucu sih ya. Sering kita itu merasa lebih dekat dengan Tuhan jika melakukan kejujuran dan melakukan hal yang benar. Karena salah satu sifat aslinya itu adalah kejujuran. Mungkin manusia bisa berbohong, tapi tidak dengannya. Suatu zat yang mengetahui segalanya dan mampu menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Tinggal menunggu waktu aja untuk mengungkapkan semuanya. Tapi kita juga tidak bisa berharap dan berdiam diri untuk menunggu sesuatu yang belum terjadi. Karena seperti yang ku bilang, berdoa tanpa usaha sama dengan bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sama aja sombong. Kita tidak membawa Tuhan atau mengikuti jejak Tuhan dalam setiap urusan yang kita lalui dan kita jalani. Back to topic, kita itu harus berlaku jujur di setiap kondisi yang kita jalani. Motivator pernah berkata, akan indah pada waktunya kata-kata sampah yang hanya menyenangkan orang yang mimpi di siang bolong. Apalah arti kata-kata motivasi itu? Kata-kata itu akan menjadi sampah di pikiran. Dan mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Back to topic, kejujuran harus selalu ada, meskipun kita pada akhirnya akan kehilangan nyawa. Percayalah, semua tindakan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, selamat malam.